nun sukunnya langsung idgham, dimasukkan ke huruf lam, ya, dimasukkan secara sempurna. Jadi semua makhraj dan sifat huruf nun hilang. Semua makhraj dan semua sifat huruf nun hilang. Waalaikumsalam Ustazah Lili. Nggak apa-apa kalau Ustazah Lili ya telat, karena sudah nguasain materi ini, ya. Kita lanjut. Saya kira untuk materi idgham bi gunnah Bapak Ibu sudah menguasai, ya. Yang ketiga, ya. Nah, di sini ada materi terkait iqlab. Ya. Iqlab itu iqlab itu artinya merubah, mengganti. Itulah kenapa hati itu disebut dengan qalbun. Terdiri dari 3 kata, qaf, lam, dan ba. Sama dengan ini. Qaf, lam, dan ba. Iqlab, ya. Karena hati itu mudah berubah-ubah. Nah, begitulah ini dikasih atau diberi nama iqlab. Jadi nun sukun ini sebenarnya ada tanda sukun begini, dan tanwin ini sebenarnya garis 2 di bawah. Ini juga garis 2, ya, fathatain, kasrotain, dhamma, tanwin. Jika dia bertemu satu huruf ini saja, satu huruf ini saja. Apa itu? Huruf ba. Maka suara nunnya, suaranya ya Bapak Ibu ya, suara nunnya dan suara tanwinnya itu berubah menjadi suara mim, berubah, teriklab, terubah menjadi suara mim. Contoh, wa amma mam, bibirnya rapat, mam, makhrajnya mim, itu bibirnya dirapatkan. Wa amma mam bakhila, bakhila wastaghna. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi dalam mushaf Madinah tanda sukunnya diganti dengan mim. Yang tanwin pun begitu ya. Yang tanwin pun seperti itu. Contoh, ini sebenarnya fathah tanwin. Jadi fathahnya saja yang ditulis, tanwinnya garis yang kedua itu diganti dengan mim. Tulisannya musaddiqon, tapi dibaca musaddiqom, bibirnya dirapatkan. Musaddiqom bi kalimatin minallah, musaddiqom bi kalimatin minallah. Sebagai penutup materi iqlab Bapak Ibu ya. Sebagai penutup materi iqlab. Di sini ada iqlab. Benarkah contoh yang saya ucapkan ya? Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Ini benar atau salah ini contoh yang saya ucapkan ini? Ada yang nulis salah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, dia dibaca contoh yang tadi terbaca dengan salah. Kenapa? Karena dia diucapkan dengan suara nun. Tanwin itu kan sebenarnya nun sukun yang tidak tertulis. Nafsin, yang benar nafsim ya. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Ya, seperti itu. Alhamdulillah. Saya kira Bapak Ibu sudah memahami teori terkait iqlab. Tadi kalau hati berubah-ubah
Kalau hati berubah-ubah, itu bisa bukan hanya sakit ya, tapi tersayat-sayat Bapak. Tapi sakitnya itu sampai ulu hati. Jadi memang begitulah manusia, hatinya mudah berubah. Kadang semangat tahsin, kadang hilang semangat. Kenapa kita bisa seperti itu? Karena kita ini masih statusnya manusia, ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Tergeser ya. Pertanyaan Ustadz, coba scroll ke atas. Maksudnya gimana? Yang ini ada pertanyaan, any question? Sebelum kita masuk materi terakhir, hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Ada pertanyaan? Tidak ada, kita lanjut ya. Kita masuk materi hukum-hukum nun sukun dan tanwin ya, yaitu materi yang terakhir. Apabila ada nun sukun ya, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf yang 15 ini ya. Maaf, kita share dulu. Bertemu dengan salah satu dari huruf yang 15 ini, maka dia dibaca dengan ikhfa. Ada yang menyebutnya ikhfa hakiki ya, benar-benar hakikat ya. Hakikatnya itu benar-benar ikhfa, seperti itu. Pertanyaan saya tidak terbaca tadi Ustadz. Oh, maksudnya scroll ininya apa? Komentarnya. Oh, ini terkadang banyak murotal di HP itu membacanya minba bukan mimba, jadi bingung saya. Ya karena memang murotal itu kan tidak terverifikasi. Siapa yang boleh membuat rekaman dan siapa yang tidak boleh membuat rekaman. Kan tidak ada peraturannya dari semua platform yang ada, mau yang platform merah, hitam yang kita pakai sekarang ini, mau platform biru yang ada huruf F-nya, tidak ada peraturan kamu boleh membuat record terkait bacaanmu ini, kamu tidak boleh membuat record. Semuanya terbuka dengan bebas. Akhirnya apa? Ini tidak bisa menjadi patokan. Jadi patokannya bagaimana mengukur bacaan yang benar dan salah? Bukan dari para qori yang rekamannya mungkin banyak, tersebar luas, viral, tapi diukur siapakah yang bisa kita jadikan panduan, yaitu mereka yang bacaannya secara mutkin. Dan kadang-kadang memang banyak orang-orang alim itu malah mereka tidak muncul di permukaan. Mereka itu malah bisa terekspos ilmunya oleh mereka-mereka yang benar-benar serius mencari ilmu ya. Mereka itu terekspos ilmunya oleh mereka-mereka yang serius mencari ilmu. Kita lanjut ya Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini ada nun sukun bertemu ta. Nanti untuk mushaf Madinah dia tidak dikasih tanda sukun. Yang dikasih tanda sukun itu hanya izhar. Selebihnya tidak ada yang diberi tanda sukun. Ya. Cara membacanya disamarkan, tidak di huruf nun, tidak di huruf ta. Illa man tawalla wa kafar. Nanti ada lagi yang membagi ikhfa yang huruf 15 ini, ada yang ikhfa hakiki, ab'ad, ausat dan akrob ya. Nanti lebih detail lagi. Nanti berkaitan dengan itu harus belajar makhraj dan sifat. Nah, untuk di level ini, di model pembelajaran 42 halaman ini, dia tidak didetailkan seperti itu ya. Karena makhraj dan sifat itu adalah level setelah tuntas belajar modul ini. Jadi kadang-kadang nggak nyambung gitu ya. Pesertanya
masih belajar ikhfa yang kadangkala ini belum dengung gitu ya. Ya masih pemula sekali, masih awam sekali. Tapi diajarkan terkait materi yang makhraj dan sifat akhirnya bingung gitu. Ini hanya ijtihad ya, metodologi saja. Tapi untuk yang mau langsung menjelaskan diperbolehkan ya, sebagai pengayaan materi. Kita lanjut. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. وما خلق الذكر والأنثى, ditahan ya. وما خلق الذكر والأنثى كلوا من ثمره إذا أثمر كلوا من ثمره إذا أثمر وأما من جاءك يسعى. Sekali lagi. وأما من جاءك يسعى. Alhamdulillah. Seperti itu Bapak Ibu terkait materi kita hukum-hukum nun, sukun dan tanwin. Alhamdulillah kita sudah tuntas membahas materi ini ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas materi-materi yang lainnya. Mudah-mudahan kita juga nanti sempat membahas materi qalqalah ya. Bagaimana cara membaca qalqalah, apakah hanya sekedar memantul sudah pasti benar? Padahal qalqalah ada cara-caranya ya. Tidak semua yang memantul itu benar, tapi cara memantulnya juga harus dibahas. Nah, kemudian ada lagi materi bagaimana membaca hamzah wasal di awal kalimat. Contohnya ini dibaca aqtulu, iqtulu atau uqtulu. Dan yang terakhir ada iltiqa'us sakinain, bagaimana membaca pertemuan dua sukun. Jika ada sukun berdampingan, bagaimana cara membacanya. Dan terakhir fawatihus suwar, baru tuntas belajarnya.